Oke, baik. Waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh. Baik, silakan teman-teman dijawab untuk soal nomor 1 nih. Biasanya soal nomor 1 soal pemanasan nih. Kira-kira gimana? Jawabannya apa? Oke, dari Kak Nasti menjawab C, Kak Erina juga menjawab C. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan mungkin? Boleh, silakan. Di sini kita diskusi aja ya, jadi jangan takut salah atau gimana, karena di sini tempatnya belajar. Betul nggak nih, Bu Nur? Betul sekali. Oke, Boleh baik. ulasannya boleh C terus mengapa gitu Nah, di chat betul. atau raise hand Ya, untuk mute ya, unmute ya. iya, betul sekali. Baik, gimana teman-teman? Seperti apa yang sudah dijelaskan Bu Nur tadi, jika ingin menjelaskan lewat kolom chat nggak apa-apa, kalau misalkan pengen lewat mikrofon juga nggak apa-apa, langsung raise hand aja biar saya tahu nih siapa yang ingin menjawab. Gimana? Oke, di sini baru beberapa orang yang menjawab. Mungkin yang lainnya dari kakak-kakak dan teman-teman semua silahkan dijawab karena 1 menit waktunya sudah habis. Kita latihan UKOM karena nanti di UKOM juga waktunya sama ya Bu ya. 1 soal 1 menit. Betul, ya. Oke. Ya, Mungkin soal pertama masih pada malu-malu nih Bu. Jadi malu-malu. mungkin langsung. Pesertanya juga baru-baru jadi malu-malu. Iya betul Ibu, baru-baru ini Bu. New member semua. Heeh. Oke, baik silahkan Ibu nomor 1 langsung dijelaskan saja. Oke, jadi kalau kita fokus pada soal ya, melahirkan spontan di ruang bersalin 5 menit yang lalu. Nah, berarti ini di sini ibunya masuk ke kala 3, yaitu pengeluaran plasenta. Nah, dari pengkajian didapatkan fundus ballooning. Jadi apa ballooning itu? Fundusnya naik ya dari uh, uterus itu, kemudian mengeras gitu ya, dan tinggi fundus uteris setinggi 1 jari di bawah pusat. Nah, sudah kuncinya itu ditambah 1 lagi keluar darah per vagina. Nah, kemudian kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah pengkajian yang penting dilakukan perawat pada pasien tersebut? Nah, jadi plasentanya siap-siap mau lepas. Nah, apa yang bisa dikaji? Maka di sini ya ada cek GCS. Oh, ini nadinya tekanan darahnya bagus tuh. Nggak ada ya stikernya. Kemudian yang kedua, cek gula darah. Apakah cek gula darah? Kemudian yang ketiga, periksa kontraksi uterus ataukah ini ataukah cairan pervaginamnya, darahnya modelnya apa, kemudian konsistensi mungkin, nah, atau pemeriksaan sampel darah. Nah, maka jawabannya adalah iya, C ya. Jadi kalau teman-teman semua tadi di sini ada berapa yang menjawab nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang. Jadi pesertanya 42, saya sama Kak Eka berarti 40. Kemudian yang menjawab itu 5, berarti mewakili kelompok, satu kelompok 8 orang ya. Iya betul. Ya, jadi nggak usah ragu, nggak apa-apa. Ya, oke ya. Iya. Nah, di sini mengapa jawabannya adalah periksa kontraksi uterus, gitu ya. Kalau kita melihat fundus yang setinggi, kemudian membulat atau ballooning tadi, maka kita harus uh, palpasi. Nah, palpasinya adalah untuk pemeriksaan kontraksi uterus. Selain untuk mendeteksi adanya uterus yang lembek, gitu ya, maka tindakan kita memeriksa uterus itu juga akan merangsang kontraksi yang adekuat dari uterus sehingga mempersingkat waktu kala 3, ya tentu akan mengurangi perdarahan kan. Nah, kemudian menurunkan angka kejadian retensio plasenta atau tertahannya plasenta di dalam uterus. Itu jawabannya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Gimana nih dari teman-teman semua? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah? Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Boleh, silahkan, dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke soal. Baik, mohon maaf. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Kak bisa dengar suara saya? Oke, baik. Iya, Bu. Oke. Oke. Ya. Heeh. Gimana Ya. nih? Untuk soal nomor 1, kira-kira gimana nih dari teman-teman semua? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut saja nih ke soal nomor 2? Gimana? Lanjut ya? Heeh. Ini pesertanya malu-malu nih. Kalau mau lanjut Iya. tulis aja di kolom Oke. catatan Bu. heeh. Gitu ya. Kalau misalkan lanjut, bilang lanjut. Kalau misalkan sudah cukup gitu. Biar saya sama Bu Nur juga siap-siap untuk ke soal selanjutnya. Oke. Oke, ya. Lanjut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, baik. Waktunya saya itu mundur. 5, 4, 3, 2, dan 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 2-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih dari A sampai E? Oke, dari Pak Haryanto menjawab B. Mungkin Pak Haryanto ingin memberikan alasan. Silakan. Coba ditunggu dulu ya. Nah, Mm-mm. masa ini baru Pak Arianto aja nih. Betul. Yang lainnya mungkin silakan. Ada jawaban lainkah selain B dari Pak Haryanto? Yang lainnya? Atau mungkin karena baru ya Kak. Jadinya nggak tahu aturan main. Begitu 5, 4, 3, 2, 1 langsung tulis semua gitu ya. Iya. Tadi Heeh. di awal saya sudah nge-remind. Kalau Oke, misalkan ya. saya bilang 1, langsung semuanya langsung dijawab. Karena berarti itu waktu 1 menit sudah habis ya Bu ya. Mm-mm. Gimana? Silakan yang lainnya. Ada Oke. B, ada D, ada C. C. Oke, bervariasi Nggak apa-apa, harus. nggak apa itu nggak boleh takut salah, terus Betul. bisa malu ya kan? Ya. Nih Bu, ini kan jawabannya dari 3 orang, jawabannya beda-beda. Harusnya Hmm, diskusinya juga lebih bagus nih, biar lebih enak. Karena beda iya. pendapat. Biasa kalau beda Ya, pendapat ada diskusinya nih. Gimana mungkin dari iya. teman-teman semua? Mungkin dari Kak Erina boleh menjelaskan kira-kira apa dan mengapa menjawab option C? Oke, dari Kak Nelly juga menjawab D. Kira-kira gimana? Kita masih tunggu yang lain dulu ya, sebentar lagi nih. Sebelum masuk ke pemaparan dari Bu Nur, saya ingin mendengar nih 1 orang aja nih. Menjelaskan mengapa menjawab option yang teman-teman semua pilih. Oke, dari Karisda sudah menyalakan mikrofon, mungkin ingin memberikan alasan, silakan. Silakan Karisda. Oke, dari Pak Haryanto ralat B. Ralat tuh jadi C. Saya sampai belibet ini. Saking semangatnya nih. Oke, gimana? Gimana Mas Baik Mbak, Haryanto?
Oke, silahkan. Ya. Pertanyaan kan pukul berapa perkiraan persalinan pada pasien tersebut. Seorang Betul. perempuan umur 21 tahun G2 P1A0 dengan riwayat kehamilan dan persalinan yang normal datang ke polik hamil. Pasien mengeluh kencing-kencing yang semakin sering dan semakin teratur, keluar lendir, darah, dan jalan lahir. Hasil pemeriksaan fisik pukul 10, pembukaan 6 cm, penurunan bagian terbawah 2H di H2 dengan titik petunjuk ubun-ubun kecil. Jadi jarak antara pembukaan 6 ke pembukaan 8 perkiraan 2 jam. Gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Mas Haryanto atas jawabannya. Mungkin ada yang lain atau kita langsung lanjut saja. Oke, dari Kaneli sudah menyalakan mikrofonnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Kaneli? Ya, baik. Saya ingin sedikit menjelaskan menurut pendapat saya, Ya. karena di mana kita ketahui pemeriksaan awal pukul 10 pembukaan 6 cm. Nah, biasanya pemeriksaan yang kedua tuh 4 jam berikutnya. Nah, diperkirakan setiap 1 jam itu biasa pembukaan bisa bertambah 1 cm. Jadi untuk lengkapnya lebih kurang 4 jam berikutnya yaitu jam 14 WIB. Terima kasih, begitu pendapat saya. Oke, baik. Kaneli dari mana nih Kaneli kalau boleh tahu? Saya dari Puskesmas Citangkil, Siket Fatir Husada. Oke, baik. Terima kasih Kaneli atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya Bu ya. Silakan Bu Nur Oke. ditanggapi. Oke, terima kasih atas beragamnya tanggapan sehingga menghasilkan jawaban yang beragam pula. Biasanya kalau soal nomor satu Kak, biasanya itu terus ini apa namanya sama. Terus kemudian nomor 2 biasanya itu perbedaannya dikit, tapi ini langsung 2 langsung gaspol. Berarti ini menunjukkan bahwa soalnya itu bisa apa namanya tujuannya bukan mengecoh enggak ya, tapi untuk melatih konsentrasi. Oke, baik. Yang harus diperhatikan oleh adik-adik semua, Bapak Ibu, gitu ya. Di sini adalah ada kata kunci ya. Umur 21 bukan kata kunci, tapi di sini ada G2P1. Berarti ini adalah multigravida. Nah, multigravida itu ya. Dengan kehamilan dan persalinan yang normal datang ke poli hamil, kemudian ternyata mengeluh kenceng-kenceng dan semakin sering serta teratur. Nah, kemudian karena di poli hamil ini adalah di puskesmas, langsung masuk ya rumah sakit sehingga langsung masuk ruang bersalin. Nah, keluar lendir dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan setelah pukul 10, pembukaannya 6. Berarti ini masuk fase aktif. Nah, jadi ada 2 kata kunci, multigravida sama aktif. Aktifnya 6. 6 menuju ke 10 berarti 4 cm. Nah, pukul berapa? Nah, kebanyakan itu ya, ada yang jawab atau 12 sama 14. Itu mengerucut di situ ya. Tapi ada yang C juga ya. Nah, yang benar bagaimana? Nah, yuk kita buka kunci jawabannya. Oke. Jadi, mengapa jawabannya B dan pukul 12? Karena pada kemajuan persalinan multigravida ditambahi dengan pembukaan 2 cm setiap jam. Berarti butuh berapa tadi? 4 cm. Berarti ditempuh dalam waktu 2 jam. Itu kan? Nah, sehingga yang jawabannya yang paling tepat adalah 12. Lain kalau dia primi gravida G1P00 gitu ya. Nah, maka pembukanya adalah 1 cm. Membutuhkan waktu membutuhkan pembukaan 4 cm kan? Ya.
Nah, 4 cm berarti 4 jam. Nah, ini yang baru pukul 14. Gitu. Gimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya. Dan di kolom chat jawabannya hampir semuanya menjawab tidak tepat. Tapi ada nih Mas Haryanto tadi menjawab B tapi diganti lagi. Jawabannya jadi C. Nah, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nanti Nggak kalau apa-apa. Terkecoh dulu, terkecoh. Iya, terkecoh. Berarti ya, harus lebih teliti lagi ya Bu ya berarti ya membaca iya soalnya. betul. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Lanjut atau tidak? Oke. Silakan. Lanjut, Lanjut, baik. Kita lanjut lanjut, ke soal nomor 3. lanjut lagi. Waktunya masih sama ya, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya 3, 2, 1. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 3. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Silahkan. Oke, C. Ada lagi? Yang menjawab D juga. Silahkan. Mungkin ada jawaban lain selain C dan D. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, berarti ada 2 jawaban nih. Ada jawaban C dan D. Mungkin yang lainnya ada lagi kah yang ingin menjawab? Silahkan. Oke. Oke, mayoritas menjawab D nih. Kira-kira gimana? Ada yang ingin memberikan alasannya mengapa menjawab option D dan mengapa menjawab option C? Silahkan. Mungkin dari Karisda, dari Mas Haryanto juga boleh. Dari Kaneli, Kak Erina, silahkan. Kanasti juga boleh. Gimana? Ayo, silahkan. Atau kita langsung lanjut saja nih ke Bu Nur atau gimana? Oke. Oke, Lanjut, Bu. lanjut. Oke, Silahkan, lanjut Ibu. ya. Oke, baik. Di sini kita menjumpai pasien dengan usia kehamilan 39 minggu. Kita tahu bahwa kehamilan yang mature gitu ya, atau cukup bulan itu adalah 38 sampai 40. Berarti ini adalah cukup bulan. Pada pukul 11 ya, ini datangnya. Keluhannya adalah kencang-kencang dan mengeluarkan lendir darah serta nyeri pada punggung. Nah, tentu dia tahu, gitu ya, bahwa kehamilan, persalinan akan ada kencang-kencang, gitu. Nah, sudah tertera di sini bahwa ada tanda, yaitu atau keluhan, gitu ya, nyeri pada punggung. Hasil pemeriksaan PT 4 cm. Nah, ini juga mendukung. Kemudian ketuban utuh, penurunan pada kepala adalah pada HOTS 2. Ada HIS 2 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nah, diagnosis keperawatannya adalah nyeri akut. Nah, apa tindakan yang paling tepat di sini adalah kalau semua sih benar ya. Kalau mungkin gitu kan, dikasih minum. Kalau minum oke. Kalau makan nggak tepat saatnya ya. Kemudian pemenuhan pendampingan persalinan iya, tapi kan belum
sesuai dengan diagnosis keperawatannya gitu ya. Nah, sekarang apakah C ataukah D? Yang E jelas enggak ya? Membiarkan pasien sendiri. Nah, apalagi nanti pakai semboyan balloon gitu, jangan. Nah, kunci jawabannya adalah Ya. ya. Hmm. Jadi karena diagnosis perawatannya di situ adalah nyeri akut, maka jawabannya adalah melakukan massage. Keterangannya di sini adalah bahwa massage merupakan teknik sentuhan serta pemijatan ringan yang dapat meningkatkan kondisi rileks ya, sehingga memicu perasaan nyaman melalui permukaan kulit dan menyebabkan pengurangan rasa sakit. Ya, karena apa? Rangsangan dari massage atau pijatan ini melepaskan senyawa endorfin. Nah, senyawa-senyawa endorfin ini gitu ya, menghambat pengiriman pesan nyeri. Ya, sehingga pasien menjadi lebih nyaman dan rileks karena nyeri yang menurun, atau bukan nyerinya yang menurun ya, tapi pasiennya itu dapat beradaptasi terhadap rasa nyeri. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Dan keren banget nih Bu Kak Nasti menjawab C sendiri nih di antara jawaban-jawaban D. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan dari soal nomor 3? Ada yang masih belum jelas atau masih ingin ditanyakan, masih bingung? Silahkan sebelum kita lanjut ke soal nomor 4 nih teman-teman. Lanjut. Oke, belum separuh ya, masih 3 ya. Oke, baik. Kita langsung lanjut ya berarti ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Siapkan jawaban yang menurut teman-teman semua rasa ini yang tepat nih. 3, 2. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab untuk soal nomor 4. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke. Dari Kak Catur menjawab B, Kak Erina menjawab B, dan diikutin sama Pak Haryanto juga. Oke, mungkin dari Kak Catur ingin memberikan alasan? Silahkan. Atau Kak Erina, mengapa menjawab option B? Semuanya menjawab sama nih. Apakah ada jawaban lain juga selain B? Silahkan. Oh, dari Kak Yulianti menjawab A nih. Ada jawaban sendiri, ada penjelasan sendiri. Mungkin Kak Yuli, silahkan. Ayo, silahkan. Diberikan penjelasan mungkin dengan jawaban yang dipilih sama kakaknya. Ada 2 jawaban berarti ya, ada 2 jawaban B dan A nih. Kira-kira, oke, dari Kaneli juga menjawab B. Kaneli ingin memberikan alasan mengapa menjawab option B? Oke. Saya sama Bu Nur ingin mendengarkan dulu satu penjelasan ya Bu ya, mengapa menjawab option tersebut. Kira-kira dari teman-teman siapa nih perwakilannya, mungkin dari tim B dan tim A. Tim A hanya 1 orang yang menjawab A. Silakan. Ayo.
Oke, mungkin teman-teman galau nih Bu, jawaban yang tepat yang mana, takut salah juga. Tapi harusnya nggak boleh takut salah ya Bu ya, karena di sini tempatnya belajar pastinya tempatnya salah juga. Jadi nggak apa-apa. Mungkin Iya. sekarang lanjut Bu Nur yang yang menjelaskan. Oke, sobat-sobat kompeten ya, bahwa di sini ada G1 ya, umur 39 tetap ya. Kemudian di situ ada kata kunci bahwa VT-nya adalah hasil dari VT pembukaan 8 cm. Nah, kemudian HIS-nya 2 kali dalam 10 menit. Nah, ini bukan. Jadi salah satu-satunya gitu ya. Satu-satunya kata kunci di sini adalah VT 8 cm. Jadi pasien tersebut berada pada kala berapa dalam tahapan persalinan. Kala 1 benar semua ya. Oke. Nah, kita harus bisa membedakan sekarang. Apakah A atau B gitu ya. Ada laten sama aktif. Nah, kita akan mengingat bahwa yang laten itu adalah kurang dari 4. Sehingga jawaban A otomatis gugur. Gitu ya. Jadi jangan lupakan ya, 4 cm ke atas itu aktif. Nah, sekarang fase aktif gitu ya. Nah, apakah B benar? Nah, di bawahnya ada fase akselerasi, ada kala 1 fase deselerasi, ada kala 1 dilatasi. Apa ini ya? Nah, gitu. Dan kunci jawabannya adalah ya, nggak ada yang jawab E. Ya, Oke. jadi ini agak jarang gitu ya, diperhatikan oleh calon-calon sobat kompeten. Bahwa pada kala 1 ya, fase aktif itu dibagi menjadi 3 fase. Ya, 3 fasenya adalah berdasarkan pembukaannya, berapa senti. Jadi pada saat kita sudah sepakat ya bahwa 8 itu adalah fase aktif. Nah, tapi fase aktif yang mana gitu. Yang pertama adalah fase akselerasi, di mana pada fase akselerasi ini adalah perjalanan dari pembukaan 3 ke 4. Jadi yang awal sekali. Itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Fase dilatasi sekarang. Dilatasi ini adalah pembukaan 4 sampai 9. Nah, tadi kata kuncinya apa? 8 cm. Jadi ada di fase aktif dilatasi. Sedangkan kalau deselerasi mana? Gitu ya. Nah, pembukaan 9 ke 10 itu adalah deselerasi. Ya. Jadi ini tolong dijadikan fokus gitu ya di dalam pemahaman untuk fase kala 1 aktif. Karena nanti khawatirnya kalau ada soal seperti ini, maka teman-teman tidak lagi terjebak. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Gimana nih dari teman-teman semua? Alhamdulillah nih di soal nomor 4 kita salah berjamaah. Tapi nggak apa-apa kan tadi sudah diberitahu jawaban yang tepat yang mana. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 4? Jika tidak, kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Gimana? Lanjut? Nah, Kak Oke, Nelly. Semangat lanjut. Kak Nelly sama Pak Arianto nih. Oke, baik. Izin Ibu ke soal nomor 5, waktunya 1 Yuk. menit, dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 5-nya. Oke, jawabannya B. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan sebelum dilanjut dengan Bu Nur. Silakan dari Kak Arumdina boleh. Kak Vina yang menjawab B juga boleh. Kak Vina Firsafna boleh. Dari Katri, dari Mas Haryanto juga boleh. Silakan. Baik, Mbak. Saya Oke, coba. baik. Silakan, Pertanyakan Mas. apa tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya? Ya. Seorang perempuan umur 25 tahun baru saja melahirkan bayinya secara spontan di ruang bersalin. Keadaan bayinya menangis kuat. Kemerahan pada kulit dan tonus ototnya baik. Sedangkan Mohon maaf, Mas Haryanto suaranya terputus-putus nih, Mas. belum lahir. Tinggi uteri masih mungkin jaringan. Iya. Kata kunci sambil sini kan plasenta belum keluar. Jadi kita langsung dengan injeksi. Jadi jawaban saya B. Jawabannya B. Oke, baik. Terima kasih Mas Haryanto. Kalau boleh tahu Mas Haryanto dari mana, Mas? Saya dari Sulawesi. Oke, dari Sulawesi. Baik, lumayan Universitas, jauh ya. tapi sekolah di Kediri. Sekarang di Kediri. Oke, di Oh ya, Kediri. Jakarta di Kediri. Oke, baik. Makasih Mas Haryanto. Mungkin langsung saja Bu Nur ditanggapi jawaban dari Mas Haryantonya. Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi begini, sobat-sobat calon kompeten, ya, bahwa di sini kita menjumpai seorang ibu yang melahirkan bayinya secara spontan di ruang bersalin, bayinya nangis kuat, kemerahan, sedangkan plasenta belum lahir. Nah, jadi fokus pada bayinya sudah, sekarang fokus pada plasenta yang belum lahir. Nah, kita melihat bahwa ada tinggi fundus uteri masih tinggi pusat, gitu. Nah, apa tindakan yang dilakukan oleh perawat? Nah, ini kita adalah merujuk pada APN, asuhan persalinan normal, ya, di mana di sana ada 58 langkah, gitu. Nah, langkah-langkah itu, ya, apakah pastikan janin tunggal dulu, ataukah langsung diinjeksi oksitosin, atau ditegangkan tali pusatnya untuk siap melahirkan plasenta, ya. Kemudian ataukah melakukan plasenta manual. Nah, kunci jawabannya adalah oke. Jadi tadi ada apa? Kebanyakan jawabannya apa? Ada B, ya. B dan D. Ya. Nah, kita jangan melupakan dulu untuk langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Tadi kan kita sudah melihat nih, bayinya lahir menangis kuat, terus kemudian tonus ototnya kuat. Nah, ini adalah langkah nilai pada bayi baru lahir, ya. Nah, bayinya dikeringkan. Oke, kemudian apa? Periksa fundus uteri untuk memastikan kehamilannya tunggal. Jangan-jangan gitu ya. Kan nggak ada USG tuh data kita ya. Nah, jangan-jangan di situ ada bayi lagi di dalamnya gitu. Sebelum kita pastikan menyuntikkan oksitosin. Karena kalau sudah disuntikkan oksitosin, kontraksi meningkat, maka ini serviksnya menutup begitu. Ya. Jadi nanti diperhatikan ya langkah-langkah ini jangan sampai terlewati. Kalaupun soalnya yang melewati, nah adik-adik jangan sampai terbawa gitu ya. Nah, dengan skenario
pada soal yang disajikan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Untuk jawaban di nomor 5 ini yang paling tepat yang A. Kira-kira gimana nih? Ada yang ingin memberikan apa ya, kayak sanggahannya, Bu, kenapa nggak jawab B sih, Bu? Kenapa nggak jawabannya D? Silahkan. Mumpung masih ada di soal nomor 5 nih. Setelah ini kita lanjut ke soal nomor 6. Kira-kira gimana? Kalau keyakinan saya nomor 6 ya, kalau ini kan nggak ada yang benar nih. Heeh. 6 itu nanti ada yang benar, 50-50 lah antara yang benar sama salah. Oke. Nanti yang terakhir pasti benernya berjamaah deh. Amin. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ya Bu ya ke soal nomor 6. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab nih teman-teman semua di soal nomor 6 ini kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat. Dan boleh diberikan alasannya mengapa menjawab option-option yang teman-teman semua pilih. Silakan. Oke, masih 1 jawaban nih Bu. Jawabannya C nih. Kira-kira ada jawaban lain kah? Dan apakah ada yang ingin memberikan alasan? Silakan. Kira-kira alasannya apa nih dengan jawaban C? Mungkin dari Mas Haryanto lagi nggak apa-apa, Kaneli nggak apa-apa. Siapa yang ingin memberikan Ini alasan? ada Oke. Kak Nasti, berani Kak beda Nas- ini. Betul. Anti mainstream. Anti Betul. mainstream Kak Nelly. Oke. Oh Yulianti juga. Iya, Yulianti. Kak Meisya juga nih Bu menjawab D juga nih. Oh, Kira-kira gitu gimana? ya. Ada yang ingin berikan alasan mungkin? Ada 2 Gak tim nih apa-apa, Bu ya. kasih dong. Iya, Kasih dong alasannya dong. betul. Silakan Kak Catur juga menjawab D. Mungkin Kak Catur ingin memberikan alasan, Kak. Silakan. Berarti ada 2 option yang dipilih. Ada option D dan option C. Kira-kira C. gimana? Silahkan. Dari Mas Haryanto boleh, dari Mas Catur boleh, Kaneli boleh, Kanasti boleh, semuanya boleh. Silahkan siapa yang ingin memberikan alasan. Lanjut ke Mbak. Oke. Lanjut ke penjelasan Bu Nur gitu. Oke. Oke. Baik, silahkan Bu Nur untuk soal nomor 6 kira-kira Ya, jawab oke. yang mana? Ya, sekali lagi gini ya. Kalau ada data itu tolong jangan terkecoh dulu. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu, ya. Nah, di sini memang fokusnya adalah pada ya kontraksi uterus lembek, berarti ada perdarahan. Oke. Kemudian ada perdarahan, gitu ya. Nah, perdarahan per vaginam berwarna merah dan nyeri. Jadi di sini ada dua perdarahan, ya, dari kontraksi uterus yang lembek sama perdarahan. Nah, penyebabnya adalah nyeri. Nah, fokus yuk pada pertanyaannya. Apalagi data yang untuk ya diperlukan untuk menegakkan diagnosis perdarahan pada pasien tersebut. Nah, ada yang jawab A. Oke, HB gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang darah lengkap, mungkin enggak ya. Nah, ini
yang awal-awal tadi banyak yang menjawab pemeriksaan luka pada vagina. Padahal di sini adalah masalahnya perdarahan. Nah, mungkin tadi ada banyak itu yang jawab juga jumlah perdarahan. Nah, kalau intake output kan masih itu ya, lebih luas ya, karena ada makan, ada minum kan gitu. Nah, berarti sekarang mengerucut pada A dan D. Kita tahu bahwa kalau plasenta sudah lahir 30 menit, ini masa apa? Kala 4 pada proses persalinan. Ya. Nah, apa di sana yang fokus gitu? AB-nya kah atau jumlah perdarahannya dulu? Nah, yuk daripada penasaran, buka Kita buka kuncinya. ya kunci jawaban ya Bu ya. Jeng 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 jeng. Dar. Iya, dar. Dan ternyata jawabannya adalah D, jumlah perdarahan. Ya, jadi mengapa? Ayo fokus deh, HB dulu sama jumlah dulu. Mana yang lebih cepat gitu ya? Karena pada saat menolong gitu ya, kita sambil merapikan atau apa ya istilahnya membersihkan darah, tidak langsung membersihkan tapi dengan mengukur. Nah, hal ini merujuk pada apa? Deteksi dini dan pencegahan perdarahan postpartum. Nah, yang dikatakan perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi, Nelly terkecoh lagi katanya. Perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir melewati batas fisiologis normal. Secara fisiologis, seorang ibu yang melahirkan akan mengeluarkan darah sampai 400 mili, ya, tanpa menyebabkan gangguan hemostasis. Nah, jika jumlah perdarahannya adalah lebih dari 400 mili, maka pasien atau klien dinyatakan mengalami HPT, yaitu apa? Hemorrhagic postpartum. Nah, baru setelah itu 400, oh kurang nih, perdarahannya melebihi 400 nih, ya, baru diperiksa HB. Gitu. Bisa Oke. diterima? Oke, gimana nih teman-teman, bisa diterima penjelasannya atau ada yang ingin memberikan apa ya diskusi biar ada topik diskusinya gitu, kira-kira gimana? Bisa Bu? Oke, mungkin yang lain ada yang ingin didiskusikan atau kita langsung lanjut saja ke soal terakhir nih, soal nomor 7. Dan semoga di soal nomor 7 ini teman-teman semua makin banyak yang Benernya menjawab ya Bu ya. berjamaah. Dan benernya juga pasti berjamaah. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 7. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Kira-kira jawaban mana nih yang paling tepat ya? Waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 7-nya. Silakan. Oke. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab E, ada yang menjawab C juga, tapi kebanyakan menjawab D. Kira-kira gimana nih jawaban yang paling benar? Kira-kira apakah benar D atau yang lainnya? Boleh, mungkin ada yang ingin memberikan alasan dulu sebelum dilanjut ke penjelasan dari Bu Nur? Silakan teman-teman. Silakan yuk, jawab yuk. Silakan dijawab. Pak Haryanto bisa?
memberikan penjelasan, Pak? Lanjut, Bu. Nggak apa-apa. Apa namanya justifikasinya kenapa? Pasien terdeteksi HIV, dirawat di ruang bersalin. Saat diberi, ini disampaikan klien menangis. Perawat mencoba mendengarkan klien saat menangis dan bicara. Jadi saya ambil otonomi. Kenapa? Otonomi itu apa, Pak? Untuk mendengar percakapan pasien. Itu ya. Karena ada data itu ya, Pak ya. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberi alasan? Oke, baik. Silahkan. Ada lagi yang ingin memberikan alasan untuk soal terakhir ini, soal nomor 7. Kira-kira siapa? Itu ada Kak Nasti Dahlia Oke, tuh. dari Kanasti Dahlia menjawab perawat berbuat baik dengan mendengarkan si pasien. Jadi jawabannya D. Oke, ada lagi mungkin dari Kavanya. Kavanya menyalakan mikrofon, mungkin ingin memberi alasan, silahkan. Ya, halo. Ya. Baik, saya mau mencoba jawab ya. Oke, baik, silahkan. Saya di sini memilih D karena pertanyaannya apa prinsip etik yang dilakukan oleh perawat pada kasus di atas. Nah, pertanyaan seorang wanita berusia 22 tahun, hamil 37 dengan HIV. Saat berita ini disampaikan, klien menangis. Perawat mencoba mendengarkan klien saat menangis dan berbicara. Jadi di sini saya pilih D karena itu dia berbuat baik, membantu mendengarkan. Jadi sedangkan dia kan menceritakan itu, perawat bersedia mendengarkan, itu satu perbuatan yang baik dan itu prinsipnya berarti D saya pilih. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Kaneli, oke mungkin boleh Ibu langsung saja diberikan jawaban yang paling tepat, kira-kira yang mana nih Bu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya untuk menjawab Arianto dan Bu Nela. Ya, bahwa di sini adalah siapapun orangnya, kalau tiba-tiba gitu ya, tanpa ada faktor risiko ternyata deteksi HIV, atau misalkan dia atau yang bersangkutan itu punya risiko tapi kemudian diberikan berita bahwa ada HIV positif gitu ya, saat disampaikan klien menangis. Nah, berhak nggak pasien itu menangis? Berhak nggak? Berhak. Boleh. Dan seorang perawat ya harus menghargai hak-hak pasien itu. Saat menangis, kemudian mungkin dia mencurahkan isi hatinya melalui berbicara. Nah, prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat? Apakah nol malfisien, tidak merugikan pasien? Ya, semua tindakan tidak gitu ya. Apakah justice, bersikap adil kepada semua pasien? Oh, nggak ada pasiennya nih, gitu ya. Atau beneficient, ya apa beneficient? Melakukan yang terbaik bagi pasien, gitu ya. Hal yang baik. Ataukah veracity? Nah, veracity ini jujur kepada pasien dan keluarga. Kalau memberitahu iya, tapi yang menangis dan bicara ini apa ini? Nah, kunci jawabannya adalah ya, ternyata menghormati hak-hak pasien, otonomi, ya. Jadi itulah yang menjadi jawaban dari soal nomor 7 ini. Gitu. Oke. Tepuk tangan untuk yang benar, yang belum masih kita beri semangat untuk belajar lagi, untuk lebih teliti lagi, kemudian untuk terus berlatih.
gitu. Oke, Ya. baik. Nah, Terima nanti kasih. itu Kak Eka, linknya itu bisa di-share-kan mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya, biar adik-adik semua juga sudah siap gitu. Baik, baik. Ya. Oke, ada slide terakhir nih dari Ibu Nur nih, ada pantun. Mau dibacakan? Silakan Ibu. Baik. Iya. Oke. Jadi ada hadiah pantun nih buat kalian semua. Pergi memancing naik perahu, makin asik Cakep. dengan permen kalpiko. Mari giat belajar selalu. Yuk makin kompeten bersama Foko. Ayu. Baik. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua pada malam hari ini. Oke. Ya, Masih ada nih slide terakhir. sama-sama. Iya, terima kasih dari Ibu Nur. Oke, baik. Kira-kira dari soal nomor 1 sampai nomor 7, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Jika tidak, saya izin stop share. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nur Sawoda karena telah memberikan ilmu untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua juga dapat mendapatkan gelar kompeten bareng-bareng, pastinya juga bersama Foko ya Bu ya. Terima kasih Bu Nur Iya, atas waktunya. terima kasih juga. Baik, mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Ya, Ibu. Oke, untuk link nuwun. absensinya mohon ditunggu ya teman-teman semua. Mungkin Bu Nur jika ada keperluan lain boleh di live aja atau mungkin istirahat. Silahkan Ibu. Terima Oke. kasih. Ya, makasih ya. Terima Yuk, kasih Ibu. salam kompeten. Salam kompeten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk link absensinya sudah saya share di